Halo teman-teman. Halo. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas suatu perkara studi kasus yaitu pada bidang sumber daya manusia guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah etika profesi. Tapi sebelumnya kenalin dulu nih kelompok kami. Ada saya Ganang Putra Sampurno dengan NIM B141240004. Aku Nandatia Amalia dengan NIM B131230477. Kenalin, aku Naila Syifa Azhara dengan NIM B131230519. Saya Ayu Apriliana, NIM B131230459. Halo, aku Naili Asna dengan NIM B131230468. Hai, aku Kariska, NIM-nya B131230449. Hai. Halo, aku Nova Anwar dengan NIM B131230496. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mendapat kasus dari suatu perusahaan teknologi global di mana pada perusahaan ini terdapat 2 karyawan dengan kinerja sangat baik, satu laki-laki dan satu perempuan. Namun, ketika ada kesempatan promosi menjadi kepala divisi, pemimpin lebih memilih kandidat laki-laki dengan alasan perempuan sulit fokus karena tanggung jawab keluarga. Lalu, karyawan perempuan yang tidak dipromosikan merasa kecewa dan menilai keputusan tersebut sangat diskriminatif. Sejumlah karyawan perempuan menggugat perusahaan karena perbedaan upah dan peluang karir yang tidak setara dengan karyawan laki-laki. Nah, dalam kasus ini kita diminta untuk menganalisis terkait etika, moral, hukum yang ada pada kasus tersebut. Seperti kita tahu, dalam era globalisasi dan perkembangan industri teknologi yang pesat, isu kesetaraan gender di tempat kerja menjadi salah satu tantangan mendasar yang masih dihadapi oleh banyak organisasi, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi bertaraf global. Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan anti diskriminasi telah diterapkan di banyak negara, praktik-praktik diskriminatif berbasis gender masih kerap terjadi, baik secara eksplisit maupun dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Kasus ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena menyentuh sejumlah aspek fundamental, antara lain perlindungan hak-hak pekerja, penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender atau gender equality, serta tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Jadi teman-teman, pembahasan yang pertama ada analisis kasus, meliputi etika, moral, dan hukum. Yang pertama ada analisa etika. Etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji standar perilaku benar dan salah dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konteks organisasi dan bisnis. Menurut John Rawls, dalam etika keadilan, dalam teorinya menyatakan bahwa keadilan harus bersifat fairness, artinya setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka, sepertinya jenis kelamin. Dalam kasus ini, keputusan promosi tidak didasarkan pada kompetensi atau kinerja aktual, melainkan pada asumsi stereotip gender. Hal ini secara tegas melanggar prinsip keadilan distributif karena manfaat atau promosi jabatan tidak didistribusikan berdasarkan merit yang sesungguhnya. Selanjutnya, menurut Immanuel Kant menegaskan bahwa tindakan bermoral adalah tindakan yang dapat dijadikan hukum universal dan tidak boleh memperlakukan manusia semena-mena sebagai alat. Jika prinsip menolak promosi perempuan karena alasan keluarga dijadikan hukum universal, maka seluruh perempuan di dunia akan kehilangan hak karir mereka secara permanen hanya karena stereotip. Lalu yang kedua, ada analisis moral. Moral berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakini masyarakat sebagai panduan perilaku baik dan buruk dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Yang pertama, ada pelanggaran nilai kesetaraan dan martabat manusia. Secara moral, setiap manusia memiliki martabat yang secara tanpa memandang jenis kelamin.
Keputusan yang menetapkan perempuan sebagai pihak yang secara inheren atau kurang mampu berkarir hanya karena peran domestiknya merupakan pengingkaran terhadap nilai kemanusiaan yang fundamental. Ini bertentangan dengan prinsip moral universal yang diakui sebagai tradisi etika, agama, maupun hukum internasional. Lalu yang kedua ada stereotip gender, bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Moralitas sosial menuntut agar setiap anggota masyarakat dinilai berdasarkan kemampuan dan kontribusi nyatanya. Mengeneralisasi bahwa semua perempuan tidak dapat fokus bekerja karena urusan keluarga adalah generalisasi yang tidak berdasar secara empiris. Dan yang terakhir, menurut analisa hukum, menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 5 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Di pasal 6 mewajibkan pengusaha memberi hak dan kesempatan yang sama kepada setiap pekerja tanpa diskriminasi. Keputusan promosi dan kesenjangan upah berbasis gender dalam kasus ini secara langsung melanggar kedua pasal tersebut. Lalu, pembahasan yang kedua ada teori yang melekat. Pertama, teori diskriminasi gender. Dalam kasus ini, keputusan promosi didasarkan pada jenis kelamin, bukan pada kualifikasi objek. Terdapat kesenjangan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara. Perempuan mengalami pembatasan peluang karir hanya karena asumsi peran domestiknya. Lalu, yang kedua ada teori keadilan. Dalam kasus ini, karyawan perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses promosi. Ketidaksetaraan upah tidak dapat dibenarkan karena tidak menguntungkan pihak yang lebih lemah, justru sebaliknya. Rawls juga memperkenalkan konsep field of ignorance. Jika pengambilan keputusan tidak tahu jenis kelaminnya sendiri, apakah ia akan tetap membuat keputusan yang sama? Jawabannya tentu tidak. Lalu pembahasan yang ketiga ada kode etik yang dilanggar. Yang pertama, kode etik Society for Human Resource Management. Dalam pembahasan ini, kode etik yang dilanggar adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. SRHM mewajibkan setiap profesional HR untuk memastikan bahwa semua keputusan terkait SDM, termasuk promosi, kompensasi, dan pengembangan karir didasarkan semata-mata pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi objektif. Dalam kasus ini, keputusan promosi didasarkan pada asumsi gender, bukan pada penilaian kinerja yang terukur dan objektif. Hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip keadilan HRM. Yang kedua, kode etik Chartered Institute of Personnel and Development atau CIPD adalah lembaga profesi SDM terkemuka di Inggris yang standar etikanya diadopsi secara luas oleh perusahaan multinasional. Kode etik yang dilanggar adalah prinsip menghargai orang atau valuing people. CIPD menegaskan bahwa setiap individu harus dihargai sebagai manusia seutuhnya dengan potensi uniknya masing-masing, bukan direduksi menjadi stereotip kelompok. Keputusan pemimpin yang menilai perempuan berdasarkan asumsi peran domestiknya melanggar prinsip penghargaan terhadap individu ini. Pada pembahasan keempat, ada empati dalam kasus. Yang pertama, ketiadaan empati kognitif pada pimpinan. Pada kasus ini, karyawan perempuan telah bekerja keras dengan kinerja yang sangat baik. Ia memiliki aspirasi karir yang sama legitnya dengan karyawan laki-laki. Asumsi tentang tanggung jawab keluarga adalah generalisasi yang tidak adil dan tidak berdasar. Keputusan yang tidak objektif akan menimbulkan rasa sakit yang mendalam bagi orang yang dirugikan. Lalu yang kedua, ketiadaan empati emosional. Perasaan yang dialami karyawan perempuan dalam situasi ini sangat kompleks dan mendalam.
Reaksi awal yang dialami oleh karyawan perempuan, ada kekecewaan mendalam, rasa terkejut dan tidak percaya, frustasi atas ketidakadilan, dan dampak psikologisnya merasa tidak dihargai sebagai profesional, hilangnya kepercayaan pada institusi, keraguan terhadap nilai diri sendiri, dan luka jangka panjangnya yaitu trauma psikologis berkepanjangan, hilangnya motivasi dan semangat bekerja, rasa tidak aman dalam lingkungan kerja. Permasalahan kelima yaitu organisasi profesi dalam kasus. Yang pertama ada Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, lembaga nasional independen yang berwenang memantau dan menangani kasus diskriminasi berbasis gender, termasuk di lingkungan kerja. Peran dalam kasus ini menerima laporan dan melakukan investigasi. Yang kedua, mengeluarkan rekomendasi kebijakan kepada perusahaan dalam pemerintah. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower. Lalu yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai pengawas ketenagakerjaan berwenang. Yang pertama, memeriksa dugaan pelanggaran UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Kedua, memediasi perselisihan hubungan industrial. Ketiga, menindak perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip non-diskriminasi. Landasan hukum dan etika profesi yang dilanggar, kasus ini melanggar sejumlah norma yang dijaga oleh organisasi profesi, yaitu UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 5 dan 6, menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir ada saran dan rekomendasi etis. Yang pertama, reformasi kebijakan internal perusahaan, yaitu kebijakan promosi berbasis meritokrasi, tetapkan kriteria promosi yang terukur dan transparan, seperti KPI, hasil evaluasi kinerja, kompetensi teknis, dan kepemimpinan bukan asumsi subjektif berbasis gender. Yang kedua, ada bentuk komite promosi yang beragam, terdiri dari laki-laki untuk menghindari bias tunggal dalam pengambilan keputusan. Dokumentasi seluruh proses seleksi secara tertulis agar dapat diaudit jika terjadi sengketa. Lalu berikutnya ada transparansi upah dan tunjangan. Yang pertama, terapkan sistem pay equity audit secara berkala, bandingkan upah berdasarkan posisi dan kompetensi bukan gender. Yang kedua, publikasikan rentang gaji atau salary band untuk setiap jabatan secara internal agar karyawan dapat menilai keadilan kompensasi mereka. Dan saran yang kedua, ada penguatan sistem perlindungan karyawan. Yang pertama, mekanisme pengaduan yang aman, yaitu bentuk saluran pengaduan independen atau whistleblower system yang dijamin kerahasiaannya. Berikutnya ada tunjuk ombudsman internal yang internal dan perspektif gender untuk menangani laporan diskriminasi. Berikutnya ada berikan perlindungan dari pembalasan anti-relation policy bagi karyawan yang melapor. Selanjutnya ada kebijakan keseimbangan kerja keluarga yang adil gender, yaitu berlakukan cuti pengasuhan anak parental leave yang setara untuk laki-laki dan perempuan. Ini menghapus asumsi bahwa hanya perempuan yang terbebani tanggung jawab keluarga. Selanjutnya, sediakan program kerja fleksibel yang dapat diakses oleh semua karyawan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, fasilitasi daycare atau tunjangan penitipan anak agar karyawan perempuan tidak dipaksa memilih antara karir dan keluarga. Jadi teman-teman, kasus ini merupakan pelanggaran multidimensi. Tindakan pimpinan tidak hanya melanggar etika, namun juga moral universal tentang martabat manusia, serta hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Konvensi ILO Nomor 111 dan CEDAW. Akar masalahnya yaitu stereotip dan bias gender struktural. Alasan perempuan sulit fokus karena tanggung jawab keluarga merupakan manifestasi unconscious bias yang dikenal dalam teori gender stereotip dan fenomena glass ceiling. Hambatan tak kasat mata yang menghalangi perempuan mencapai posisi kepemimpinan meskipun memiliki kompetensi setara. Sekian pembahasan dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.